No one left behind. Is to leave no one behind. Jangan ada satupun yang tertinggal di belakang. Begitu jargon pembangunan berkelanjutan oleh PBB bersama negara-negara anggotanya di seluruh dunia termasuk Indonesia. Saya Haris Andi, Kepala Departemen Hubungan Internasional Pimpinan Pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria akan menguraikan kenyataan pembangunan di Indonesia. Pembangunan di Indonesia berlangsung semakin masif, menuju sampai ke pelosok-pelosok negeri. Namun kemudian pembangunan di Indonesia telah gagal membawa kesejahteraan bagi rakyat. Pembangunan di Indonesia telah gagal membawa rasa damai, rasa aman bagi rakyat Indonesia. Sebaliknya, pembangunan di Indonesia justru menjadi momok bagi rakyat Indonesia, menjadi petaka bagi rakyat Indonesia. Karena pembangunan di Indonesia, pemerintah atas nama pembangunan telah merampas tanah, sumber daya alam, dan tempat tinggal rakyat. Atas nama pembangunan, pemerintah Indonesia telah menggerakkan seluruh instrumen negara, aparat kepolisian, tentara, dan juga instrumen-instrumen lainnya dalam mengusir rakyat dari tanah, tempat tinggal, dan sumber daya alam. Pembangunan di Indonesia kenyataannya memang bukan bagi rakyat Indonesia, tapi pembangunan di Indonesia dijalankan oleh pemerintah dari rezim berganti rezim hingga 2 periode pemerintahan Jokowi sekarang ini hanya semata-mata untuk memfasilitasi pemodal-pemodal asing, kapitalis-kapitalis global dalam membiarkan kapitalnya di Indonesia, sehingga memang tidak pernah ditujukan untuk membangun kesejahteraan Indonesia. Apalagi saat ini dalam 2 periode pemerintahan Jokowi sedikitnya ada 125 proyek strategis nasional yang sedang dijalankan oleh pemerintahan Joko Widodo saat ini. Akan tetapi pembangunan saat ini terus menyebabkan rakyat kehilangan potensi kehidupannya. Beberapa bulan yang lalu kita telah dipertontonkan bagaimana kenyataan pahit yang dialami oleh rakyat di Lembang. Mereka diusir, mereka dikriminalkan, mereka diintimidasi, bahkan mereka dihadapkan dengan kekerasan oleh aparat. Kenyataan yang sama juga dihadapi oleh rakyat-rakyat di tempat lain, di Pulau Sulawesi, Kalimantan, Sumatera. Bahkan demikian juga kenyataannya yang terjadi terhadap masyarakat di Nusa Tenggara Barat ketika dijalankannya pembangunan untuk Bandara Internasional Lombok, dan saat ini proyek strategis nasional yang paling fenomenal di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, yaitu kawasan ekonomi khusus Mandalika. Sudah bertahun-tahun ini telah merampas tanah rakyat, bertahun-tahun telah menghilangkan kesejahteraan bagi rakyat, bertahun-tahun pula rakyat hidup di bawah tekanan, hidup dalam ancaman keamanan yang sedemikian rupa. Artinya bahwa pembangunan di Indonesia memang sekali lagi tidak pernah diuntungkan bagi rakyat. Atas keadaan demikian, begini pandangan dan sikap Anda. Masalah pembangunan di Indonesia yang pertama, pembangunan selalu berjalan parsial. Pembangunan fisik tidak pernah dijalankan secara bersamaan dengan pembangunan sumber daya manusia, sehingga terbangun fondasi ekonomi yang kuat sebagai basis kekuatan ekonomi dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Yang kedua, pemerintah Indonesia kenyataannya tidak memiliki keberanian, tidak memiliki kepercayaan diri untuk membangun bangsa dan negara ini tanpa kapital, tanpa modal, dan teknologi. Sehingga kenyataannya seluruh pembangunan yang berlangsung di Indonesia sebesar-besarnya keuntungannya itu kembali dikeruk dan hanya untuk pemodal-pemodal asing atau kapitalis-kapitalis global di seluruh dunia. Berikutnya, permasalahannya adalah permasalahan pembangunan berikutnya adalah pembangunan di Indonesia itu akan terus dilakukan secara paksa. Pemerintah Indonesia tanpa ragu akan mengusir rakyat, seperti kenyataan bahwa selalu mengusir kaum tani, suku bangsa minoritas, nelayan, dan masyarakat pedesaan luas lainnya atas nama pembangunan. Untuk itu, agar mengecam setiap bentuk perampasan hak rakyat atas nama pembangunan yang telah menghilangkan tanah, yang telah menghilangkan rumah dan tempat tinggal, sumber daya alam, sumber-sumber kehidupan bagi rakyat Indonesia. Agar mengecam bahwa pembangunan akan dijalankan dengan
berbagai macam bentuk pelanggaran HAM. Agar memandang bahwa tidak ada pembangunan yang adil, tidak ada pembangunan yang sanggup mensejahterakan rakyat tanpa reforma agraria sejak. Maka kami menuntut kepada pemerintah yang masih berkuasa saat ini dan menantang kepada 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden, siapapun yang akan menang nantinya, untuk mewujudkan reforma agraria yang sejahtera. Demikian, terima kasih. Hidup kaum tani, hidup rakyat Indonesia, jayalah perjuangan rakyat.